Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia RCTV lengkap padanya dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini Anda kembali menyaksikan program Cirebon Mengaji, Mudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Pemirsa ditemani oleh saya Lulul Jana, dan kali ini sudah hadir bersama kita Bapak Muhammad Jamaluddin SPDI selaku Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mbak Lulu. Alhamdulillah sehat. Puasa sejauh ini aman, Pak? Masih aman. Masih aman ya, harus aman dan Harus lancar aman, ya. iya. Tapi sehat ya, Pak ya. Alhamdulillah. Selain sudah ada Kang Jamal di sini, pemirsa kita juga ditemani oleh Ustadz Arifin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Dan juga teman-teman santriwati dari Pondok Pesantren Al-Kamaliyah. Assalamualaikum. Tuh halus banget ya kalau teman-teman santriwati itu ya. Tetap semangat ya puasanya ya. Alhamdulillah, semoga pemirsa di rumah juga semangat dan tentunya juga sambil simak program kami ya. Baik pemirsa RCTV, kita akan bahas bersama tentang tema kita pada sore hari ini. Apa nih Pak? Menghiasi bulan suci Ramadan dengan amal kebaikan. Baik, menghiasi bulan suci Ramadan dengan amal kebaikan. Dan juga kita akan baca bersama Ya, Al-Quran Az-Zalzalah. Surat Al-Zalzalah. Pemirsa setia RCTV boleh dibuka bersama Al-Qurannya masing-masing. Kita akan baca dan mengaji bersama yang kali ini akan dipimpin oleh Ustadz Arifin. Monggo kami persilahkan. Bismillah, mari semuanya pemirsa yang ada di rumah, pemirsa RCTV, baik yang ada di rumah dan di studio, mari kita sama-sama bertadarus dan membaca Al-Quran, surat Al-Zalzalah, dari ayat 1 sampai ayat 8. Terletak di juz 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Baik, tadi setelah kita baca bareng-bareng surat Al-Zalzalah, mari kita sedikit membahas tajwid yang ada di surat Al-Zalzalah. Yang pertama, di sini ada hukum alif lam qamariyah, yakni di lafaz al-ardu. Nah, selanjutnya ada matobi'i juga. Matobi'i itu salah satu hukum tajwid yang paling banyak di Al-Quran. Selanjutnya di sini ada ikhfa, yakni di lafaz yauma idzin tuhaditsu. Ikhfa di sini cirinya tanwin tanwun bertemu dengan huruf ta, yang mana huruf ta itu termasuk kategori huruf ikhfa yang ada 15. Selanjutnya ada gunnah.
di lafadz bi anna. Terus di sini ada idgham bigunah juga terdapat di lafadz yauma idi yasdu. Di situ ada tanwin bertemu dengan huruf ya. Terus ada alif lam syamsiah juga pasangan dari al-qamariyah di lafadz an-nasu. Yasdurun nasu. Di situ ada alif lam tapi tidak terbaca karena dia termasuk ke dalam kategori alif lam syamsiah. Terus ada lagi di lafadz famay ya'mal. Famay ya'mal di situ ada nun mati. Tadi kan ada tanwin bertemu dengan ya, sekarang nun mati bertemu dengan ya. Itu juga sama termasuk kategori hukum idgham bi gunnah. Mithqala di situ ada mad tabi'i juga. Terus di sini ada hukum tajwid idhar di lafadz dzarratin khaira. Itu tanwin bertemu dengan huruf kha, yang mana huruf kha itu termasuk dalam kategori hukum idhar yang ada 6. Terus selanjutnya di sini ada ikhfa juga, yakni di lafadz dzarratin sya. Tanwin bertemu dengan huruf shin, yang mana itu huruf shin itu dikategorikan sebagai huruf yang termasuk ikhfa. Jadi yang ada 15 itu huruf shin itu termasuk ke dalam yang 15 itu. Mungkin itu sedikit dari saya pembahasan tajwid. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Lu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ustadz Arifin ya atas penjelasan tajwidnya. Masya Allah pemirsa ya, telah kita dengarkan ngaji bersama dan juga tahu ilmu baru nih seputar tajwid. Jadi bagi pemirsa yang tadi belum tahu jadinya akhirnya tahu ya. Baik pemirsa RCTV, penjelasan lebih lanjut mengenai makna dari Al-Quran Surat Al-Zalzalah mengenai tema kita pada sore hari ini ya akan disampaikan usai pariwara berikut. Jadi tetap bersama kami dalam program Cirebon Mengaji, memudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Dalam acara ini penerimaan beasiswa pendidikan dari Basnas, besar harapan saya teruslah berbakti Basnas ini untuk bidang-bidang sosial misalnya. Jadi nggak pendidikan aja, termasuk lahu, pendidikan dari pondok pesantren, mungkin yang lain-lainnya termasuk kesehatan gitu. Untuk saya pribadi sebagai orang tua sangat membantu lah, minimal bisa meringankan untuk tahap semester. Insya Allah bisa semester 1, 2, 3, 4 syukur-syukur sampai lulus lah, bisa dari Basnas gitu. Besar harapan saya gitu. Lalu untuk harapan Bapak kepada Basnas Kabupaten Cirebon? Terus berprestasi, mencari inovatif, dan terus sesuai dengan moto Basnasnya dijalankan gitu aja, untuk sosialnya gitu aja, baik pendidikan, kesehatan maupun yang lainnya. Nah, perjalanannya kebetulan untuk di lembaga saya sendiri untuk kegiatan praktek ibadah, kegiatan ibadah sholat zuhur itu benar-benar dibutuhkan musola, sehingga ketika dibutuhkan akhirnya pihak kami prihatin sehingga urunan sedikit demi sedikit sehingga akhirnya terkumpul dana pada waktu itu untuk membuat fondasi. Nah, setelah jadi fondasi akhirnya saya beserta panitia yang lain alhamdulillah bisa mengajukan ke Bapak Bupati melalui Basnas, dan alhamdulillah sekarang akan ke tahap proses pencairan. Lalu saya atas nama masyarakat Cirebon, ayo ya teman-teman yang lain yang merasa kenal saya maupun yang tidak kenal, marilah zakat infak, mau zakat sedekah, mau zakat mal, marilah ke Basnas biar
tersalurkannya tepat sasaran. Saya himbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon agar taat memberikan infak zakatnya, karena infak zakat ini sangat-sangat bermanfaat untuk yang membutuhkan. Terbukti untuk lembaga saya sendiri ya sekarang dapat merealisasikan ya beberapa tahap pembangunan yang sumber dananya itu dari Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Basnas Kabupaten Cirebon cinta zakat. Basnas Kabupaten Cirebon cinta zakat. Terima kasih pemirsa RCTV, Anda masih bersama kami dalam program Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Pemirsa, kita masih ditemani dengan Bapak Muhammad Jamaluddin SPDI selaku Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon, Pak Ustadz Arifin serta teman-teman santri juga. Kang, tadi sudah kita baca dan dengarkan bersama ya penjelasan tajwid dari Quran Surat Al-Zalzalah yang merujuk pada tema kita pada sore hari ini ya, menghiasi bulan suci Ramadan dengan amal kebaikan. Monggo silakan penjelasan lebih lanjutnya dijelaskan oleh Kang Jamal. Terima kasih Mbak Lulu. Sama. Para pemirsa RCTV Lakapadane yang saya hormati. Tadi Ustadz Arifin menjelaskan tentang surat Az-Zalzalah. Jadi surat ini sebetulnya menjelaskan tentang hari kiamat ya, temanya itu Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi ketika bumi diguncang dengan guncangan yang maha dahsyat. Gempa bumi. Gempa bumi. Kalau sekarang itu gempa bumi. Bumi berguncang dengan guncangan yang bukan hanya 10 atau 7 skala Richter ya. Kalau itu masih mungkin lebih dahsyat lagi. Jadi ada elevasi atau apa tanah yang bergerak gitu dan lain-lain. Itu lebih dahsyat tadi. Idza zulzilatul ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan ketika seluruh yang terkandung di bumi ini dikeluarkan, ya larva itu kan, larva di gunung-gunung itu kan dari perut bumi, ke atas panas bumi yang sudah terbakar oleh larva itu dikeluarkan, jadi gunung meletus, gempa bumi, tsunami gitu dalam waktu bersamaan tuh. Gimana? Mau berlindung di gunung-gunungnya meletus, mau ke pantai-pantainya tsunami, mau berlindung di tanah lapang sementara tanah lapangnya gempa bumi misalnya. Itu coba kita akan lari kemana? Wa qalal insanu malaha. Dan manusia pada saat itu akan bertanya, ini apa ini? Ini kejadian seperti apa? Jadi kebingungan karena zulzilatil ardu itu. Yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Pada saat itulah bumi memberikan pesan, message kepada seluruh manusia. Yauma idzin tuhaddisu akhbaroha, memberikan kabar kepada manusia. Bi anna rabbaka auhalaha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada bumi. Jadi itu perintah terakhir Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan keras kepada manusia. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatal liyurau a'malahum. Pada hari itu, izal zulzilatil ardu itu, yasdurun nas ashtata. Manusia dibangkitkan dari kubulnya dan berkelompok-kelompok. Kemudian apa? Liyurau a'malahum. Amal perbuatannya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi perbuatan baik sekecil apapun perbuatan itu akan diperlihatkan oleh Allah. Begitu juga perbuatan buruk, sekecil apapun perbuatan buruk itu akan diperlihatkan oleh Allah. Jadi amal perbuatan manusia akan dipampang. Kalau ibarat sekarang itu seluruh CCTV selama bertahun-tahun yang memantau perbuatan kita itu akan ditayangkan oleh Allah. Nah, Anda pada hari ini melakukan ini, Anda pada hari ini, itu perbuatan baik dan buruk itu nanti di hari kiamat. Nah, apa korelasi penting
atau hubungan ayat ini dengan tema kali ini yang menghiasi bulan suci Ramadan dengan amal kebaikan? Saya kira pada ayat famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi kita harus memperbanyak amal kebaikan dibanding amal keburukan kita. Karena apa? Karena ad-dunya mazra'atun akhirah, bahwa dunia itu adalah tempat kita bercocok tanam, ibaratnya gitu. Tempat kita bercocok amal ibadah, amal perbuatan yang baik yang akan dipanen nanti pada hari kiamat. Pada yaumul akhir itu seluruh tanaman yang kita tanam itu, padi misalnya, apalah ya, amal ibadah seperti padi itu akan menuai, akan dituai, akan dipanen itu nanti pada hari kiamat. Apalagi di bulan suci Ramadan. Katakan Nabi dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzibi. Jadi seluruh amal perbuatan manusia itu manfaatnya untuk manusia, akan kembali kepada manusia, kecuali puasa, kata Allah. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Itu kata Allah. Jadi kenapa puasa itu berbeda dengan amal ibadah yang lain? Karena puasa ini amal ibadah yang paling spesial dan itu dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan puasa ini, mumpung Allah sedang memberikan diskon besar-besaran, ya, diskon ibadah pahala besar-besaran, ya kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan amal ibadah. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Biar ketika di bulan puasa ini CCTV yang CCTV-nya Allah yang mengawasi kita itu akan memperbanyak amal ibadah. Karena di bulan Ramadan itu kan ibaratnya akan ditimbang. Kita ini mizan kan. Ada timbangan. Kira-kira yang berat ini mana? Apakah amal baiknya atau amal buruknya? Kalau yang berat, misalnya amal buruknya, ya itu akan berbahaya. Jadi ayat ini sesungguhnya bukan hanya menjelaskan, memperingatkan kita soal Armageddon, ya, kalau dalam istilah kita kan Armageddon, kiamat gitu. Tapi juga mengingatkan bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara saja. Jangan sia-siakan waktu kita kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa setia RCTV, terima kasih Kang Jamal atas penjelasannya. Jangan sia-siakan waktu kita ya selama di dunia ini. Kita akan kembali usai pariwara berikut. Tetap bersama kami dalam Cirebon Mengaji. Memudayakan kembali Maghrib Mengaji, dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imron, Bupati Cirebon, telah menyalurkan zakat pribadi saya ke Bajnas Kabupaten Cirebon. Saya juga mengajak kepada seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon, ASN di semua instansi, pegawai BUMD, pengusaha, karyawan swasta dan semua masyarakat Kabupaten Cirebon agar menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya ke Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon. Bulan Ramadan adalah bulan zakat, infak, dan sedekah. Bulan dilipat gandakannya pahala bagi mereka yang menunaikan zakat, infak, sedekah di bulan ini. Mari salurkan zakat Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon agar bisa diberikan kepada mereka yang berhak dengan tepat sasaran dan mempunyai manfaat yang berjangka panjang. Kami Basnas Kabupaten Cirebon menyediakan pelayanan penerimaan harta zakat baik melalui konter atau bisa transfer ke rekening atau bisa juga dengan scan QR code. Basnas juga menyediakan pelayanan jemput zakat. Kabupaten Cirebon, cinta zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Bapak kegiatan di Basnas itu kegiatan apa Pak? Bantuan beasiswa stimulans pendidikan. Untuk
anaknya Pak yang mendapatkan beasiswa stimulan pendidikan itu ada berapa? Untuk tahun ini kami hanya mendapatkan 3 siswa. Harapannya semoga anak-anak kami sadar bahwa pentingnya Baskap untuk bantuan dari kita dan untuk semuanya. Ini salah satu siswa kami, namanya Wisnu. Beliau adalah salah satu penerima bantuan beasiswa dari Baskap Kabupaten Cirebon, yang dimana Baskap Kabupaten Cirebon sendiri adalah bagian penerima zakat baik profesi ataupun zakat fitrah di Kabupaten Cirebon. Kami ucapkan terima kasih atas dedikasi dan loyalitasnya kepada khususnya kepada anak didik atau peserta didik di Kabupaten Cirebon. Terima kasih pemirsa RCTV, Anda masih bergabung bersama kami dalam program Cirebon Mengaji. Budayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Kang Jamal, tadi telah kita dengarkan bersama penjelasan dari Kang Jamal ya seputar tema kita di sore hari ini, menghiasi bulan suci Ramadan dengan amal kebaikan. Nah, kita akan beri kesempatan untuk adik-adik santri yang ingin bertanya seputar tema pada hari ini. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marco, saya dari Pondok Pesantren Al-Kamaliyah. Yang bertanya, bagaimana etika kita dalam bersedekah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana etika kita dalam bersedekah? Nah, mungkin ini bisa termasuk juga takutnya sedekah ini ke seseorang yang salah sasaran atau digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, seperti itu. Bagaimana penjelasannya, Kang Jamal? Silahkan. Terima kasih. Jadi idealnya sodakoh itu kan karena merupakan amal kebaikan, ya sodakoh yang amal kebaikan, maka dampaknya pun untuk kebaikan. Idealnya seperti itu. Jadi apapun yang kita sedekahkan itu digunakan untuk kemanfaatan dan kemaslahatan dari orang yang kita sedekahi. Nah, terus bagaimana pertanyaannya kalau sedekah kita disalahgunakan atau sedekah kita tidak tepat sasaran itu? Jadi pertama, sedekah itu tabaruk atau amal ibadah ya. Sedekah itu ibadah sosial, ibadah yang bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Karena itu di dalam bersedekah itu yang harus kita tekankan adalah positive thinking atau husnudon, berbaik sangka kepada orang yang kita sedekahi. Kita tidak dituntut untuk meneliti lebih dalam kira-kira uang yang kita sedekahkan itu untuk apa, kecuali kalau jelas-jelas misalnya kita ketahui, oh ini pasti untuk ini misalnya, udah jelas ya. Karena ada kaidah al-i'anah 'alal maksiat maksiatun. Menolong kemaksiatan itu sama seperti kita berbuat maksiat. Jadi memfasilitasi orang berbuat maksiat juga sama seperti kita melakukan kemaksiatan. Tapi kaidah ini jangan kita gunakan untuk sedekah, karena begitu kita sedekah sudah itu saja. Kita tidak punya kewajiban untuk meneliti lebih lanjut kira-kira sedekah kita mau diapakan. Meskipun kita kan jangan melihat orang kan dari tampangnya, la tanzuru ila suwarikum, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Kan Allah itu tidak melihat kepada penampilannya, kepada citranya, tapi yang dilihat oleh Allah itu ya substansinya. Nah, kita juga dalam melihat seseorang ya jangan dari penampilannya. Mungkin saja dia penampilannya ala-ala anak pang yang kayak gimana gitu, penuh tato, tetapi mungkin saja hatinya baik. Betul. Ketika dia ngamen misalnya, kemudian kita berikan, dia mungkin saja untuk saudara-saudaranya, untuk apa ya, kita husnudzon saja. Dalam kaidah yang lain disebut lil wasail hukmul maqasid. Jadi sarana itu sama seperti tujuan. Misalnya begini,
ketika kita menjual pisau, umumnya kan pisau, ya pisau, apalagi pisau dapur kan, digunakan ya untuk memotong sayuran, daging dan lain-lain. Tapi bisa saja pisau dapur itu untuk membunuh, digunakan untuk membunuh gitu, itu lil wasail hukmul maqasid. Ketika kita menjual pisau kepada penjahat, perampok, ya yang digunakan untuk merampok, ya sama saja kita hukumnya itu sama, itu nggak boleh di dalam hukum agama. Sama seperti menjual senapan. Kalau senapan itu untuk berburu ya berarti kan untuk apa, hal-hal yang positif ya. Tetapi ketika digunakan untuk membunuh itu, hukum itu berlaku. Tetapi dalam sodako ya sebaiknya kita tidak melakukan sampai di situ gitu. Cukup husnudzon saja berangkat, karena kewajiban kita ya memberi saja. Adapun nanti digunakan untuk apa, tidak akan mengurangi arti sodakoh kita. Meskipun itu digunakan untuk kemaksiatan misalnya, itu pahala yang kita dapatkan itu tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya karena Anda membantu karena kita tidak tahu. Al-insan rufi'a ummati anil khoto' wan nisyan. Jadi ya kalau kita salah, kita lupa, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Baik ya. Jadi pemirsa setia RCTV, kita harus berhusnuzon ya, Kang Jamal ya, dalam hal sodako ini juga. Nah, Kang Jamal mungkin secara singkat kesimpulan mengenai tema kita pada sore hari ini, silahkan. Iya. Perbanyak bulan suci Ramadan ini dengan amal perbuatan yang baik. Amal perbuatan yang baik ini akan dilipat gandakan pahalanya, karena tadi seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi bahwa bulan suci Ramadan dan puasa Ramadan sendiri adalah amal ibadah yang paling spesial, dan itu hanya terjadi di bulan Ramadan saja. Jadi ada banyak peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan. Lailatul Qadar terjadi di bulan Ramadan. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Ya. Kemudian peristiwa-peristiwa yang lain yang itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini makanya bulan spesial. Karena bulan spesial, maka ya kita tingkatkan amal ibadah kita, perbanyak amal ibadah kita dengan amal perbuatan yang baik. Baik. Itu dia pemirsa ya penjelasan dari Kang Jamal seputar hiasi bulan suci Ramadan dengan amal kebaikan. Salah satunya mungkin dengan sodako tadi ya. Kalau kita takut salah sasaran bisa melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, amal, infak sodakohnya ya bisa tersalurkan dengan baik dan juga tepat sasaran. Kang Jamal terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Pak Ustadz, teman-teman santri dari Pondok Pesantren Al-Kamaliyah, terima kasih banyak. Dan juga pemirsa setia RCTV, untuk Anda yang telah bergabung, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa terus saksikan program Cirebon Mengaji, mudayakan kembali Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon setiap hari menjelang waktu berbuka. Saya Lulu Janah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji, dan indahnya berbagi.